Halo anak-anak, selamat berjumpa. Salam sehat untuk kita semua hari ini ya. Ayo, hari ini kita kembali belajar bersama. Bu Murni harap anak-anak sudah menyiapkan buku dan alat-alat tulisnya. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah sampai di subtema keempat dari buku tematik 1A. Hari ini kita akan belajar untuk pembelajaran 1 dari subtema 4 yang judulnya adalah Aku Istimewa. Seperti yang kalian lihat di halaman ini, ya, Nina sedang bercerita kepada teman-temannya. Yuk kita baca bersama. Hai, namaku Nina. Aku berasal dari suku Jawa. Rambutku ikal. Aku gemar bermain boneka. Aku pandai menggambar. Aku istimewa. Aku bersyukur kepada Tuhan. Jadi, anak-anak, ya, setiap anak itu merupakan ciptaan yang istimewa karena kalian semua mempunyai perbedaan masing-masing yang sangat unik dan tidak dimiliki orang lain. Nah, kita akan membahas tentang perbedaan yang ada pada diri kita masing-masing melalui pembelajaran ini. Nah, semua perbedaan itu harus kita syukuri karena itu merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, jika kalian lihat di halaman ini, setiap anak berbeda. Apa perbedaan Tony dan Johnny? Yang berkaos merah ini adalah Tony. Yang berkaos biru namanya Johnny. Coba kita perhatikan perbedaan setiap anak. Tony mempunyai rambut yang keriting, kulitnya sawo matang. Hobinya Tony bermain bola. Lalu Johnny berambut lurus, berkulit putih, hobinya adalah bermain robot. Nah, teman-temanmu ini mempunyai perbedaan pada ciri-ciri tubuhnya dan juga hobi atau kegemarannya. Lalu apakah buruk atau jelek mempunyai perbedaan? Tidak ya anak-anak. Boleh-boleh saja kalian mempunyai hobi, kegemaran, atau kesukaan itu yang berbeda dari temanmu.
Dan jika kamu juga memiliki bentuk tubuh, ciri-ciri, rambut, warna kulit yang berbeda, itu tidak apa-apa. Kalian harus tetap bersyukur. Kita tidak harus sama dengan orang lain, karena kita semua diciptakan unik dan istimewa. Unik itu tidak sama dengan orang lain, ya. Apa perbedaan Nina dan Lani? Ya, jika kalian baca di sini, Nina suka bermain boneka. Lani suka membaca. Meskipun berbeda, mereka tetap bermain bersama. Jadi, ketika kita mempunyai perbedaan dengan orang lain, bukan berarti kita tidak bisa rukun, tidak bisa damai. Meskipun berbeda, kita tetap bisa rukun, tetap bisa berdamai seperti Nina dan Lani. Ya, mereka tetap bisa bermain bersama. Anak-anak juga begitu, ya. Jika kamu merasa berbeda dengan teman-teman, kalian tidak boleh, aku tidak mau berteman dengan yang itu atau yang ini. Nah, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita tetap harus menghargai setiap perbedaan. Nina dan adik kakak beradik. Nina gemar menggambar. Adi gemar menyusun balok mainan. Ya, seperti kalian lihat di sini, Nina dan Adi itu mereka bersaudara. Walaupun kegemarannya berbeda, tapi tetap bisa bersama bermainnya, tidak bertengkar, ya. Adi juga tidak mengganggu Nina yang sedang menggambar. Nina pun demikian, tidak mengganggu Adi yang sedang bermain balok. Kita harus mensyukuri perbedaan. Apakah kamu dan saudaramu juga berbeda? Coba kalian nanti perhatikan, bagi yang punya kakak atau adik di rumah, kira-kira permainan apa atau hobi apa yang dimiliki oleh adik atau kakakmu yang berbeda denganmu? Ya, Bu Murni harap kalian selalu rukun di rumah, tidak suka mengganggu adik atau kakak, tidak suka bertengkar. Jadi selalu bisa bermain bersama. Ya, seperti kita tinggal di Indonesia, banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Juga ada banyak agama. Jadi kita harus selalu mensyukuri perbedaan yang ada di sekitar kita. Mensyukurinya bagaimana? Dengan cara menghargai perbedaan kita dengan orang lain. Ya.
Kalian bisa saling bercerita dengan kakak atau adik tentang perbedaan kegemaran kalian di rumah. Ya, anak-anak, perhatikan kalimat di bawah ini. Rambut Tony keriting. Tony bermain bola. Rambut Nina ikal. Nina suka menggambar. Coba kalian membaca ini di rumah, lalu temukanlah huruf A, I, U, E, dan O pada kalimat di atas di bukumu ini. Ingat, huruf A, I, U, E, O adalah huruf vokal. Di sini Bu Murni memberi contoh, kalian nanti melingkari huruf itu di rumah. Jadi ini A, U, O, E, I, O, I, E, A, I, B, A. Ya. Diisi di rumah ya, di buku kalian dengan cara dilingkari. Kita akan mengerjakan soal. Ayo sebutkan perbedaan Deli dan Joni. Deli suka bermain lompat tali. Joni suka bermain sepak bola. Deli anak perempuan, Joni anak laki-laki. Itu juga perbedaan. Nomor 2, tebalkan kata berikut. Lingkarilah huruf A, I, U, E, O. Di sini yang Bu Murni tebalkan adalah huruf vokalnya. A, I, U, E, O. Anak-anak melingkari huruf-huruf yang Bu Murni tebali ini ya di rumah, di buku kalian. Jadi untuk buku Tony warna biru, pada kata buku itu ada 2 huruf U. Lalu Tony itu di huruf O dan I. Warna itu ada 2 huruf A. Biru, I dan U. Buku Nina, buku U-nya ada 2, itu yang dilingkari. Nina itu I dan A. Warna itu ada 2 huruf A, merah, E dan A. Jambu, A dan U. Bisa ya anak-anak? Pertanyaan untuk anak-anak. Apakah aku bisa menyebutkan perbedaan dalam keluarga? Nah, coba kalian nanti bicarakan dengan kakak, adik, atau mama, papa di rumah. Kira-kira apa perbedaan kalian di dalam keluarga? Ya, masing-masing mungkin kegemarannya apa, makanan kesukaannya apa. Ya, pasti setiap orang
kadang ada yang tidak sama. Apakah aku bisa menunjukkan huruf A, I, U, E, O? Nah, anak-anak kerjakan soal tadi untuk latihan supaya kalian bisa selalu mengingat mana huruf vokal, mana huruf konsonan. Ya, ini adalah kegiatan yang bisa kalian coba lakukan di rumah. Coba kalian bercermin ya di rumah dengan kakak atau adik. Kalian perhatikan perbedaan antara kamu dengan saudaramu. Apa perbedaannya, lalu apa persamaannya? Yang sama itu apa? Dari bentuk tubuh, dari warna kulit, dari rambutnya. Yang beda apa, yang sama apa? Coba kalian bicarakan di rumah ya. Karena anak-anak pasti berbeda ya dengan saudaramu, pasti ada perbedaan. Karena setiap anak adalah istimewa. Ya, di sini ada anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Tony dan teman-teman sedang bermain bola. Perhatikan baik-baik bentuk tubuh, bentuk rambut, warna kulit, ya, ciri-ciri tubuhnya. Lalu kalian bisa memberi punggung pemain ya sesuai dengan ciri tubuh masing-masing. Ini adalah anak dengan nomor punggung 5, 1, 4, 3, 6, 7, 2, 8. Ya, kalian kerjakan di rumah. Coba kalian amati juga gambar yang tadi untuk mengisi nomor punggung pemainnya. Amatilah gambar di bawah ini. Sebutkan perbedaan anak pada gambar. Ya, untuk di kotak 1 di situ ada Nina dan Lani. Ada perbedaan pada rambutnya. Nah, anak-anak bisa perhatikan. Ada perbedaan warna kulit, ya. Lalu juga bentuk wajahnya, bentuk mata, ya. Bisa kalian lihat di sini. Lalu di kotak nomor 2, yang satu tubuhnya agak berisi, agak gemuk. Kulitnya warnanya sawo matang. Yang sebelahnya anak yang bertubuh kurus, kulitnya lebih gelap ya, agak gelap. Lalu kotak yang ketiga di sini perbedaannya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Di kotak yang keempat, anak perempuan ini yang satu yang berbaju kuning, rambutnya panjang. Lalu yang berkaus ungu berambut pendek. Ya, itu perbedaannya. Di kotak kelima
Perbedaannya adalah ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Yang anak perempuan berkacamata, yang anak laki-laki tidak berkacamata. Lalu yang keenam, di sini juga ada anak laki-laki dan anak perempuan. Lani warna kulitnya putih, Tony warna kulitnya sawo matang. Ya. Jadi kalian bisa perhatikan dari kotak 1 sampai yang ke-6 itu ada banyak perbedaan dari masing-masing anak-anak ini. Coba kalian tuliskan ya sesuai kotaknya ya, apa perbedaan yang kalian lihat dari gambar-gambar ini. Soal kedua, bacalah kalimat berikut. Lingkarilah huruf selain A, I, U, E, O. Berarti kalian harus melingkari huruf konsonan. Contoh, Nina. Nah, yang harus kalian lingkari adalah huruf N. Di situ ada 2 ya. Suka. Yang dilingkari ada S dan K. Makan. Yang dilingkari M, K, dan N. Nasi. Yang dilingkari N dan S. Dan itu D dan N. Tempe, T, M, dan P yang dilingkari. Lalu di bawahnya Tony, yang dilingkari adalah huruf T dan N. Suka, yang dilingkari S dan K. Makan, yang dilingkari M, K, dan N. Roti, R, dan T. Baik, sekarang anak-anak coba berlatih. Kalian lingkari yang di bagian bawah, kalimat di bagian bawah. Kesukaan Nina dan Tony berbeda. Mereka tetap berteman. Coba kalian kerjakan di rumah. Pertanyaan, apakah aku bisa menyebutkan ciri-ciri teman atau saudara? Ya, kalian bisa coba di rumah. Apakah aku bisa menyebutkan huruf konsonan? Ya, pasti bisa ya anak-anak. Kalian tadi mencoba di halaman sebelum pertanyaan ini. Apakah aku bisa bermain berjalan dengan seimbang? Ya, ini bisa dipraktikkan di rumah. Kalian lihat contohnya di buku ya. Ayo bercerita. Apa kegemaran setiap anggota keluargamu? Apakah kegemaran mereka sama? Coba kalian bercerita di rumah ya. Kamu bertanya kepada setiap anggota keluargamu, apa kegemaran mereka? Ya. Ayo kita membaca. Ayah suka membaca. Di sini kita menyusun huruf
dari huruf-huruf yang di atas itu yang belum ada artinya, ya. Rokan. Kira-kira ayah membaca apa, anak-anak? Ya, koran. Berarti di sini huruf yang kurang adalah A dan N. Ayah suka membaca koran. Ibu suka merangkai apa? Bunga. N G A. Ibu suka merangkai bunga. Nina menggambar dengan, ya, kita menyusun huruf-huruf yang ada di atas, ya, pislen. Nah, kira-kira jadi kata apa ini? Ya, pensil. Nina menggambar dengan pensil. Adi suka bermain. Nah, kita susun lobak ini menjadi apa? Ya, balok. Ya. Jadi anak-anak lihat dari gambar, ya. Kita susun, kita lihat dia bermain apa. Ya, kita akan berhitung. Ibu membuat 4 kue donat. Ibu membuat lagi 4 kue donat. Ayo hitung berapa donat yang dibuat ibu. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya, anak-anak hitung gambarnya, ya. Jadi 4 donat ditambah 4 donat, jumlah semuanya menjadi 8 donat. Ya, caranya dihitung satu-satu, ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Itu hasil dari 4 tambah 4 sama dengan 8. Ibu menggoreng berapa telur? 1, 2. Ibu menggoreng lagi 1, 2, 3. Ya. Banyak telur yang digoreng sekarang ada berapa? Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Caranya kalian hitung semuanya, ya. Nah, baru kalian tahu semua jumlahnya ada berapa. Jadi banyak telur goreng sekarang ada 5. Lengkapi penjumlahan sesuai gambar. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dihitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tambah 1 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di soal di sebelahnya ada kue tart. 4 tambah titik-titik sama dengan titik-titik. Bagaimana menjawab
titik-titik yang kosong di sebelah tanda tambah. Ya, caranya adalah anak-anak beri tanda silang dulu ya di bagian hasil ini. Ya, kalian silang sejumlah 4 kue tart. Itu mewakili dari gambar kue tart yang sudah ada di sebelahnya. Jadi disilang dulu. Nah, ini dia sudah ada di bagian depan itu 4 kue tart. Berarti yang tersisa ada berapa? Ya, ada 2. Kita masukkan di sini. Ya. Sekarang ya 4 ditambah 2 ya, sama dengan berapa? 6. Jadi kalian beri tanda silang untuk menemukan ditambah berapa itu tadi. Nah, sekarang kita akan melihat yang bagian pizza. Kita silang dulu 3 pizza karena dia sudah ada di bagian depan. Ya. Tinggal berapa? Ya, kita masukkan ke titik-titik yang depan sendiri. 1, 2. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, begitu ya caranya anak-anak. Hubungkan dengan garis susunan huruf yang sesuai. Mencuci ya, susunan hurufnya IMCNUCE. Jika disusun menjadi mencuci. Kalau membaca yang mana? Ya, ini dia. Ingat pakai penggaris ya. Lalu kita lihat susunan untuk menulis. Ya, ini dia. Belajar. Ya. Bisa ya, anak-anak? Kalian jika memperhatikan dengan baik dan membayangkan jika huruf-huruf itu disusun menjadi kata apa, kalian pasti bisa ya. Apakah aku bisa bercerita tentang kegemaran keluarga? Ya, coba di rumah ya seperti yang tadi kalian bisa mencoba ya bercerita dengan keluarga, hobinya apa, suka makan apa ya. Apakah aku bisa mengejakan huruf dalam kata? Nah, ini harus sering berlatih membaca dengan mengeja ya. Bu Murni harap di rumah bukunya tetap dibaca supaya kalian lancar ya. Dan juga Bu Murni minta anak-anak rajin untuk menulis. Tidak perlu dipaksa oleh mama ya untuk mengerjakan tugas yang harus dikerjakan dengan cara menulis yang rapi ya. Lalu pertanyaan ketiga, apakah aku bisa melakukan penjumlahan? Ya, pasti bisa ya. Tadi kita sudah mencoba dengan beberapa soal. Baik, anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya hari ini.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye.